ke-35, Anak Juragan Kambing. Lihatlah. Di ruang aula sekolah. Itu Ning Melati ngapain? Kalau emang Gus Hanan eme aku, atau Baby. Ngapain ada orang itu di aula? Coba pikir deh. Pakai logika. Gak usah mau diadu domba eme satu makhluk. Kalian kan tahu. Kita hidup di sini bakal ketemu setiap hari. Apa gak capek ngamukan terus? Apa gak takut cepet tua apa pada? Kalian mau ngamuk kayak apa? Ngegosip kayak apa? Mereka-mereka itu di luar jangkauan kita. Udah pada nyadar diri. Belajar yang benar. Lulus. Balik ke kampung halaman. Ger. Gemes bener ini orang pet. Omel dijah di asrama. Dan setelah kalimat ini, jujur saja. Kondisi Jetty. Tenang. Semua teman yang tadinya membuat jarak. Jetty mendekat. Teman yang anti negur Jetty negur. Kasus 2 hari. Got Talent itu juga berakhir dengan baik. Ya pada akhirnya berakhir intinya gitu. Ada 2 pemenang yang diumumkan dan benar dapat beasiswa khusus. Baby dan Dijah tetap pada pendiriannya. Gak ikutan dan menonton saja. Rabu pun datang. Sekolah perdana. Anak SMA kalau sudah masuk sekolah. Sudah lupa dengan yang lainnya. Ini semester kedua, dan setelah ini naik-naikan kelas. Waktunya belajar giat, getol dan sungguh-sungguh. Dijah setelah ini akan kelas 3 dan Baby kelas 2 maksudnya setelah naikkan kelas 6 bulan lagi, wek. Di kelas. Najwa si ketua kelas masih saja ketus. Tapi ya biasanya dia juga ketuskan. Ini bukan pemandangan baru. Guru yang mengajar juga masih sama. Ada Bu Siti, Ustadz Saledi dan sebagainya. Oh ya, nilai bahasa Arab Baby dari Ustadz Saleh cuma 60. Kalau ketahuan si Pak Su, bisa kena ceramah panjang ini. Bilangin nih. Dapat 60. Rapot kok bisa-bisanya dapat segitu, Beb. Ampun deh. Malu-maluin aja. Ledek Dijah setelah pulang sekolah. Meneng bay. Orang itu berproses jah. Gak bisa tiba-tiba dapat nilai bagus. Namanya itu ketok magic. Sahut Baby. Hari mereka berjalan lancar dan normal. Sampai tiba hari Jumat, hari favorit Baby. Karena bisa berbicara dengan Hamad. Jetty pantaslah dia berjalan sepulang sekolah dengan langkah riang dan enteng. Seperti dia sedang suar bahagia. Beh. Yang lagi Eldran. Ledek Dijah. Baby tak menggubrisnya. Dia sudah menentukan dengan Gus Hanan bagaimana caranya biar dia bisa masuk ke area rumah Pak Kiai biar tak mencurigakan. Iya dan Dijah kini. Ia harus sama Dijah biar tak terjadi gosip-gosip yang tak enak didengar. Akan masuk ke perbatasan sambil membawa alat lukis. Ya. Jetty semua alat lukis di musyola Banat yang gak semua sih. Hanya sebagian saja. Dibawa sampai terlihat dan berkesan tangan mereka penuh. Dan seperti sedang diminta kerja aja lalu menyeberang ke rumah Pak Kiai. Di sana mereka ditunggu Gus Hanan atau Bunyai untuk nelepon Ustadz Hamad. Nih dia orangnya. Masuk deh. Ucap Gus Hanan yang sepertinya terburu-buru. Loh Gus Hanan keburu-buru ya? Tanya Dijah basa-basi. Baby sih udah biasa dengan kelakuan temannya ini. Kalau ada Gus Hanan, Dijah itu Jetty lebih. Ekstra cerdas. Ekstra perhatian dan segalanya. Iya. Tapi gak apa. Nanti kalau udah kesambung, saya tinggal ke depan dulu ya. Dia mengeluarkan ponselnya dan mendial nomor Ustadz Hamad yang diaman. 2 dering lalu tersambung. Baby yang menimpali ponsel itu. Lalu Gus Hanan keluar. Gus abis ini saya numpang nelepon ke rumah boleh gak Gus? 5 menit aja. Pinta Dijah ngarep. Iya boleh. Boleh. Jawab Gus Hanan sambil berjalan cepat keluar. Baby sudah duduk manis di sofa dan wajahnya sumringah senyum dari ujung ke ujung. Padahal tak berucap apapun. Hanya matanya ke handphone dan senyumnya sudah lebar begini. Oi, udah nyambung apa enggak? Kok nyengir doang? Tanya Dijah kini melongok. Padahal di handphone sudah ada wajahnya Ustadz Hamad yang sedang makan. Sama. Ngunyah sambil nyengir lebar. Ya ampun. Jetty kalian itu modelan begini ya? Tim doang tapi saling nyengir. Wah. Tak bisa berword-word aku.
Gumam Dijah dan duduk di samping Baby. Baby bergeser, karena tak mau layar di handphone ada wajah Dijahnya. Tapi Dijah geser lagi, mepet. Ah, Dijah maaf ya. Lengeknya kesal. Dijah ngekek. Lagi mode iseng dia. Ustadz Baby dapat nilai 60 di rapot. Bahasa Arab 60 coba. Katanya udah belajar tapi segitu juga nilainya. Dijah ngadu dan Baby mencubitinya sampai dia bilang ampun. Dijah nih. Ngerusak aja. Keluhnya. Udah makan Baby? Udah. Tadi. Mas makan apa? Tanya Baby manis. Ya gak usah ditanya, Dijah langsung bereaksi apa. Dia seperti orang yang terkena ulet bulu. Pecicilan kegatelan. Makan roti. Hubus. Sama ini dapat kare. Kare kambing udah lagi. Sayang gak ada kamu. Ucapan itu membuat Dijah menutup mata dan telinganya. Baby ngakak. Kok bisa Dijah ngerti? Baby cekikikan, lalu memutar kamera ke arah Dijah yang menutup mata, lalu telinganya. Karena urusan kambing muda itu. Kok bisa sih dia paham? Kakak. Bisik Baby. Kamu tadi makan apa? Tanya Hama kini. Nasi sama kering tempe. Ada sayurnya sih. Kering tempenya itu semi kerupuk batu Ustadz. Alot. Udah kayak batu. Ampun dah. Gigi ini sudah pada bergetar karena kesaktian kering tempe itu. Sahut Dijah dan Baby mencebik. Nyambung aja udah kayak petir. Omelnya. Lah, itu kenyataan, Beb. Balas Dijah tak mau kalah. Kenapa sekarang selalu ada dia kalau nelepon, Beb? Tanya Ustadz Hamad ikutan terkekeh. Aku tuh. Kemana-mana sekarang harus ditemenin Dijah. Karena terjadi skandal lumayan heboh di pondok. Dikiranya aku ini ada apa-apanya sama Gus Hanan. Tapi ya setelah klarifikasi, dan kemarin kan ada Ning Melati sama Gus Malik kesini. Jadi seharusnya mereka nggak curiga lagi kan. Walau judulnya Ning Melati dan Gus Hanan perjodohannya udah kandas. Tapi karena kedatangannya itu, Jeti bantu menampik kabar mengenai aku dan Gus Hanan. Iya. Aku juga heran, waktu itu nelepon bilang ada Gus Malik dan Ning Melati. Acara audisi beasiswa. Ini pertama kali aku dengar malah. Jawabnya lagi. Nah ya, itu. Mungkin Ning Melati penisirin sama Gus Hanan palingan. Ya dikira bisa kali mengalihkan sedikit. Haha. Iya. Namanya usaha. Tapi gak akan bisa. Wong pujaan hatinya Hanan ada di sini kok. Ucapan Ustadz Hamad itu sontak membuat Dijah bangkit dan getol mepek ke Baby. Mau diseding kayak apa? Mau didorong kayak apa? Ia takkan bergerak. Ini urusan masa depan. Maksudnya, apa ya Ustadz? Tanyanya serius. Perempuan idamannya Hanan ada di sini. Diaman. Ditarim. Lagi ambil S2 di sini, tapi tahun ini mau lulus. Jetia mungkin aja abis lulus dari sini bisa ada pernikahan besar di sana. Ya kalau Hanannya gercep. Kalau dia lambat, ya dimbat orang. Maksudnya gimana sih? Ustadz, jangan bikin hati saya terkoyak gini dong. Lengek Dijah lagi. Baby menggeser Dijah. Aku lagi ngomong sama suamiku kok. Main nyelak aja. Lah, yang ngasih kabar suamimu. Terus aku mesti nyari suami dulu baru dapat kabar ini. Ya kan gak bisa, Beb. Protes Dijah lagi. Dia jadi berantem di depan Hamad saat ini. Yang nonton hanya terkekeh. Kangen dengan pemandangan lucu ini. Ya udah. Jangan lama-lama. Keluh Baby pada akhirnya. Dan wajah Dijah sekarang mendekat ke arah kamera, membuat layar handphone isinya wajah dia doang. Ustadz. Maksudnya apa tadi? Perempuan yang ditaksir Hanan ada di sini, mau lulus S2. Ucapan itu membuat hati Dijah terkoyak sungguhan. Ia sampai memegangi dadanya saking sakitnya. Ya Allah. Beb. Sakit, Beb. Sakit hati ini. Ucapnya merengek sambil bersandar di sofa. Ngereok si Dijah. Lah tapi kan belum tentu juga, Jah. Kamu doa aja. Kuat-kuatan doa aja. Nasihat Baby kepada Dijah. Maksudnya memberi kekuatan dan dukungan. Dia doanya dari Tarim dan udah S2 juga. Aku di sini dan levelku begini. Kayaknya dari segi jalannya doa. Dia lebih cepat nyampenya, Beb.
Keluh Dijah masih terlihat memegangi dadanya. Ya kamu tawasul ke wali-wali Dajah. Biar cepat nyampe. Hatiku sakit baby. Sakit. Keluh Dijah lagi. Baby kini kembali fokus kepada Hamad yang masih makan. Tapi, belum tentu juga. Yang namanya hati bisa bolak-balik. Kali aja Hanan pindah hati. Tapi terakhir kali waktu dia tahu aku kesini. Dia minta aku awasi si perempuan ini sih. Ucapan Hamad barusan membuat Dijah semakin merintih kesakitan. Baby meringis. Oh, ya mas. Kok kamu bisa ketemu Ning Ningrum? Hayo, katanya kalian jauh. Tanya Baby kini kembali fokus ke suaminya. Iya, Jeti teringat hal itu sekarang. Tak ada perubahan ekspresi di wajah Hamad. Dan ini sebuah pertanda baik. Jeti dia tak menyembunyikan apapun kan. Oh, dia ada bimbingan. Dan pas banget ada kumpulan mahasiswi yang ada urusan juga sama dosen itu. Jadinya mereka buat rombongan untuk ke dosen yang di sini. Sekalian ziarah ke Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Kan ada di Seiyun, bisa lewat. Aku juga kesana waktu sampai di sini. Nanti kalau ada kesempatan, ada rezeki kamu aku ajak ke sini juga ya Beb. Baby mengangguk. Terus, Ning Ningrum itu kesana ngapain lagi? Kok bisa ketemu kamu? Ya pas aja. Ketemu di jalan. Dia cuma ngasih info pas ketemu. Cuma 2 menit. Kenapa? Cemburu? Enggak ya. Enak aja. Keluh Baby. Padahal sih emang di dalam hati dia cemburu. Lalu, Baby kumat. Ia bersandar. Dan mendekatkan ponselnya ke bibir. Mas. Kangen. Rengeknya dan ini sontak membuat Dijah bangkit lagi dan pura-pura muntah. Hehehe. Dijah kumat. Dia iri. Ledek Baby. Yang diajak bicara hanya senyum sampai bikin matanya sipit. Ya ada faedahnya Beb kamu gak ikut. Kalau enggak, mana bisa aku fokus belajar. Yang ada. Gemas kamu terus. Ucapan itu lagi membuat Dijah menutup telinganya. 5 menit lebih Baby melepas kangen dan membuat Dijah kesal karena bikin dia keki. Akhirnya giliran dia juga yang menelepon orang tuanya. Embok ya. Sedikit berbaik hati. Simpati gitu. Aku yang baru terpotek hatinya. Jangan mesra-mesraan gitu di depan aku. Keluh Dijah masih mendiam nomor orang tuanya kini. Baby menunggu dengan kalem. Membiarkan Dijah menelepon orang tuanya. Bukannya Baby gak kepengen telepon ayahnya. Tidak. Dia sudah ada jatah sendiri untuk itu. Setiap hari Minggu. Kalau hari Jumat seperti ini, ayahnya sibuk. Habis Jumatan kerja lagi. Iya Jeti terpikir meminta ayahnya nikah lagi. Biar ada yang jaga dan rawat. Kasihan ayahnya. Ayah jangan gitu dong. Dijah nelepon minta dikirim. Dibawain makanan rumahan malah disuruh kawin. Gak mau. Rengek Dijah dan Baby Jeti tersadar dari lamunannya. Apa-apaan ini? Gak mau pokoknya. Gak mau ayah. Dijah masih lama di sini. 1,5 tahun lagi. Ini aja masih kelas 2. Masa udah disuruh nikah? Dijah maunya nanti kalau lulus masih kerja atau lanjut kuliah deh. Gitu ya? Rengek Dijah lagi. Wajahnya melas. Ya udah. Assalamualaikum. Pokoknya Dijah gak mau. Rengeknya di akhir lalu menutup panggilan itu. Baby menepuk paha Dijah. Kenapa? Dijah langsung berhambur ke pelukan Baby kini. Si perkasa itu takluk juga dengan tangisan dan kesedihan. Padahal biasanya Dijah tempat Baby mengadu dan menangis. Baby menepuk punggung temannya itu. Kenapa Jah? Kasih tahu dulu. Ucap Baby lembut. Ayahku. Kok bisa sih? Tiba-tiba minta aku nikah sama orang di kampung. Dijah melepas pelukannya. Maksudnya dijodohin. Enggak. Lebih parah. Tahu kan di kampung kaya apaan Beb? Ayahku juga cuma peternak biasa. Kok bisa ayahku punya hutang banyak sama juragan di sana? Dan akhirnya si anaknya juragan lama. Bilang kalau nikahin aku kan bisa ngilangin hutang. Karena sudah jadi keluarga. Kan gak ada kata hutang lagi. Gitu. Beb. Gimana aku ini Beb? Rengek Dijah. Udah tua. Itu anaknya juragan. Gak tahu.
Mana aku tahu. Aku di kampung pas lagi SD doang. SMP aku udah di sini. Aku pulang jarang ke rumah. Lebih sering ke rumah pamanku di sini. Gak tahu deh. Yang jelas bapaknya. Si juragan kambing itu udah tua. Bukan masalah tua apa enggak. Aku gak mau nikah dadakan kayak gitu. Dan bukan dengan pria yang aku cintai. Sabar ya Jahya. Diajak bicara aja ayahmu. Yang tenang. Jangan ngereok duluan. Nasihat baby. Saat itu Gus Hanan datang. Ia yang tadinya jalan kalem. Jeti mendadak berhenti di tempat. Loh, ada apaan ini? Kenapa? Hamat, kok ada adegan nangis-nangisan? Tanyanya heran menunjuk ke arah Baby dan Dijah bergantian. Baby menggeleng, lalu menunjuk ke arah Dijah. Kenapa? Ada yang sakit? Dijah dan Baby menggeleng, wajah Dijah masih sendu. Dijah Gus. Dia disuruh nikah Eme anaknya juragan kambing. Ucapan Baby itu membuat Dijah menangis lagi. Yang mendengarkan hanya bisa menganggap kaget dengan statement itu. Anak juragan kambing? Ya bagus dong Jah. Enak kamu jadi nyonya. Nanti jangan lupa berdakwah ya Jah ya. Ucap Gus Hanan kini malah maju dan minta ponselnya kembali. Baby memberikannya. Ya namanya minjem ya mesti dibalikin kan. Mereka kembali berjalan ke asrama. Baby dengan hati yang riang. Tapi merasa berdosa. Perihal temannya yang sedang murung itu. Masa temannya sedih, ia malah senang sih. Kan tega. Dijah benar-benar muram semuram-muramnya. Ya kali aja. Anak juragan kambing itu ganteng Jah. Baik. Soleh, positif thinking aja dulu. Yang namanya orang tua itu mau yang terbaik untuk anaknya. Gak mungkin orang tua mau anaknya celaka. Ya gak sih? Ucap Baby ceramah ke Dijah yang masih aja muram. Ya aku tahu Beb. Masalahnya bukan itu. Ya aku nyadar juga. Gak mungkin Gus Hanan itu mau eme aku. Ya siapalah aku ini, kan? Secara keilmuan aku bukan siapa-siapa. Orang tuaku cuma peternak. Punya 1 sapi dan 15 kambing. Itu untuk kehidupan kami sehari-hari aja. Syukur alhamdulillah. Mana bisa disandingkan sama anak pemilik pondok? Ganteng. Alim. Gak pantes. Aku nyadar Beb. Tapi ada beberapa kekecewaan yang aku rasakan. Dan itu rasanya sakit sampai ke sini. Rasanya kayak hatiku sakit dan teriris sama pisau tajam dan dituangin perasan jeruk limau itu. Perihnya Beb. Rinti Dijah sambil megangin dada. Kumat. Ya Baby tahu temannya itu agak lebay. Tapi ia juga tahu kalau temannya gak mungkin bohong kali ini, Jeti. Daripada ke asrama dan jadi tontonan semua teman, akhirnya Dijah dibelokkan Baby ke kantin pondok. Cari makanan apaan kek? Alasan aja biar bisa duduk tenang. Cerita. Baby membelikan roti dan es teh. 2. 1 untuknya dan 1 untuk Dijah. Aku kecewa kenapa? Setelah aku mondok malah dinikahin. Aku mau bakti dulu ke orang tua. Mau kerja, ngasih uang. Ya sedikit berguna gitu kek. Masa tutup buku buka terok? Keluh Dijah. Ya Jah, kita bakti. Mau bakti kayak apa lagi? Mau jungkir balik juga belum tentu bisa. Bahkan katanya kalau seorang anak menggendong ibunya. Orang tuanya dari tanah airnya ke Makkah, jalan kaki bolak-balik. Itu gak bisa menimpali teriakan dan sakitnya sang ibu waktu melahirkan. Kalau urusan bakti, apa yang bisa buat orang tua kita senang itu? Ya mudah-mudahan bisa jadi bakti kita. Baca doa orang tua. Kirim doa. Ya gitulah. Jaga aurat dan jaga diri kita. Juga jadi bakti kita, kan? Aku ini mesti bodoh. Aku pelajari betul urusan itu Jah. Ibuku gak ada soalnya. Sama. Aku juga punyanya ayah doang. Keluh Dijah. Ya gitulah. Doakan aja orang tua. Apa yang mereka mau. Asal gak berlawanan sama agama. Jalanin aja bismillah. Mudah-mudahan jadi baiknya kita. Kan gitu. Jelas Baby. Dijah melirik. Tumben benar. Mereka terkekeh sebentar. Aku tahu itu Beb. Lagian aku nyadar aku gak cakep-cakep banget. Ya oke lah. Setidaknya aku mau lulus dulu. Terus ya kerja kek sebentar. Gitu. Baru nikah.
Serah deh Eme siapa. Asal gak Eme aki-aki aja. Keluh Dijah. Mudah-mudahan orangnya ganteng. Amin. Amin. Terus Beb, kok tadi Gus Hanan malah gitu ya reaksinya? Embok ya ada kecewanya gitu. Aku kan jadinya kecewa Eme dia. Kayak aku nikah Eme orang lain dia gak sakit hati gitu. Lengeh Dijah lagi. Ya terus. Kamu maunya Gus Hanan ngereok gitu. Ngedrama. No. Don't leave me alone. Nomor, marry me. Gitu ah. Ledek Baby menirukan drama-drama lebay yang ia tahu. Hehehe. Ya gitu kek. Sedikit menghibur. Setelah dirasa Dijah sudah sedikit pulih dan bisa tertawa lagi. Mereka kembali ke asrama. Sabtu dan Minggu adalah 2 hari yang lebih longgar. Mereka bisa istirahat, nyuci, dan tidur-tiduran. Di sela aktivitas lainnya yang masih berjalan. Hari ini Sabtu, dan mereka sedang rebahan bareng di asrama. Setelah paginya nyuci plus jemur baju. Assalamualaikum, Mbak Dijah. Ada yang ngirim di depan. Ayahnya. Ucap salah seorang santri muda. Waalaikumsalam. Oh iya. Makasih ya dek. Ucap Dijah ia bersiap memakai jilbab dan kaos kaki. Ya kalau ada yang ngirim. Di area pengiriman wajib pakai kaos kaki. Ya kalau keluar juga sih. Beb. Ikut gak? Baby menggeleng. Ia baru saja rebahan. Lagian ia tak mau jadi penghalang kisah kangen-kangenan orang tua ke anaknya. 1 jam. Baby sudah tertidur lumayan lama. Dan Dijah datang kembali dengan wajah memerah dan muka seperti orang kesambet. Baby, kok anak juragan kambingnya ganteng benar? Kayak Lee Min Ho. Ucap Dijah semi histeris membangunkan Baby. Hi, Jetty. Ganteng.